Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahmadia, BP 191151-1022, mahasiswa jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 poin pembahasan. Yang pertama, Machine Language, yang kedua, Addressing, yang ketiga, Control Unit, yang keempat, ALU dan ALU Control, yang kelima, Pipeline. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Machine Language atau bahasa mesin. Bahasa mesin adalah instruksi yang di-feed dari memori untuk kemudian dieksekusi oleh mikroprosesor berformat biner atau kombinasi angka 0 dan 1. Bahasa mesin tidak mudah dimengerti dan dihafal oleh pemrogram atau programmer, apalagi jumlah instruksi yang tersedia berkisar ribuan perintah. Komponen bahasa mesin itu ada dua, yang pertama opcode dan operand, di mana opcode itu menentukan operasi apa yang akan dilakukan. Operasi ini ditentukan oleh kode biner, sedangkan operand itu parameter yang digunakan untuk perintah. Selanjutnya, komponen bahasa mesin pada MIPS. Komponen bahasa mesin pada MIPS itu ada tiga, yang pertama R-type, G-type, E-type. R-type terdiri dari 3 register dan function field. G-type terdiri dari 6 bit opcode yang diikuti oleh 26 bit immediate value. E-type terdiri dari atas 2 register dan 16 bit long immediate value. R-type instruction. R-type ini biasa disebut dengan tipe register. Instruksi ini memiliki format op, rs, rt, rd, sum, func. Opcode and function, contohnya tipenya tipe R-type. Instruksinya itu ada add, sub, and, or, dan SLT. Selanjutnya G-type instruction. G-type ini biasa disebut dengan tipe jump. Tipe ini berguna untuk kembali ke PC. Instruksi ini memiliki format yaitu op dan target address. Opcode dan functionnya, contohnya itu tipe G-type. Instructionnya J, opcode-nya 000010. Selanjutnya itu E-type instruction. E-type ini biasa disebut dengan tipe immediate. Instruksi ini memiliki format yaitu op, rs, rt, dan address atau immediate. Opcode dan function contohnya itu tipe E-type. Instruksinya itu ada add I, lw, sw, baq. Selanjutnya itu lebar masing-masing instruksi. Lebar masing-masing bit instruksi itu ada R-type itu ada op, rs, rt, rd, sum, func. E-type itu ada op, rs, rt, address atau immediate. Di G-type itu ada op dan target address, yang mana op itu sebagai opcode. Opcode adalah kode yang digunakan untuk mengatur fungsi kerja komponen kontrol. Opcode memiliki lebar 6 bit. Kontrol memiliki 6 input, yang mana inputannya adalah tiap bit dari opcode. Dengan lebar 6 bit, opcode mampu mengkode 64 instruksi yang berbeda dalam satu siklus dekode. Itu yang selanjutnya itu register. Register merupakan operand, terdiri dari rs, register source, register target, dan register destination. Operand berfungsi untuk mengakses posisi register pada komponen register. Pada memori 32 bit memiliki 32 register. Maka lebar file operand yaitu 32 kali 5 sama dengan 5 bit. Selanjutnya itu sham. Instruksi sham itu adalah instruksi shift yang dikategorikan sebagai instruksi tipe R di MIPS. Jadi konstanta yang muncul dalam instruksi ini yaitu jumlah pergeseran berada di sum field format instruksi tipe R yang berisi 5 bit, hanya 5 bit, yang cukup untuk mewakili jumlah pergeseran untuk instruksi ini. Selanjutnya itu function.
Function adalah jenis fungsi yang akan dilakukan oleh ALU. Function digunakan pada R-type instruction. Function ini memiliki lebar 6 bit. 6 bit digunakan agar bisa melakukan 64 function. Selanjutnya, immediate atau address adalah nilai yang memiliki jumlah bit 16. Penyebabnya yaitu pada instruksi tipe I, dia diperlukan file RT, sham, dan func, karena hanya dibutuhkan RS, RT, dan immediate, yang mana RS register short, RT register target, dan immediate adalah nilainya. Sebelum masuk ke ALU, immediate harus memiliki jumlah bit 32. Jadi dibutuhkan 16 bit tambahan. Komponen sync action berguna untuk memberikan tambahan bit pada MSB. Immediate. Jika nilai normal akan ditambahkan 0 sebanyak 16 bit pada MSB. Jika nilai negatif akan ditambahkan angka 1 sebanyak 16 bit pada MSB. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu addressing. Addressing adalah suatu cara yang digunakan untuk menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori. Addressing pengalamatan diterapkan di set instruksi, di mana setiap instruksi pada umumnya terdiri dari opcode atau operation kode dan alamat memori. Addressing mode atau teknik-teknik pengalamatan. Di sini addressing modenya saya ambil 5 contoh. Yang pertama immediate addressing, yang kedua direct addressing, yang ketiga indexed addressing, yang keempat relative addressing, dan yang kelima itu indirect addressing. Masuk pada pembahasan yang pertama, uraian yang pertama itu immediate addressing. Immediate addressing itu adalah mode pengalamatan yang disebut sebagai immediate karena mentransfer data 8 bit immediate ke akumulator atau destination operand. Selanjutnya itu direct addressing. Direct addressing itu file alamat berisi effective address sebuah operand. Sebuah mode direct addressing adalah sebuah mode pengalamatan sederhana karena hanya memerlukan satu referensi memori sebagai operandnya. Artinya, operand data yang akan diolah diletakkan di memori sehingga lebih besar dari operand yang hanya tertulis instruksinya. Selanjutnya itu indexed addressing. Adalah sebuah metode yang menghasilkan alamat efektif yang mengubah alamat tertentu yang diberikan dalam instruksi oleh isi register indeks tertentu. Selanjutnya itu relative addressing. Bisa kita lihat contohnya pada gambar di layar. Relative addressing itu microprocessor menambahkan isi program counter atau PC ke alamat pada instruksi offset. Atau dengan kata lain bahwa alamat yang dituju atau alamat efektif merupakan hasil penjumlahan dari isi PC dengan offset. Jadi alamat efektif sama dengan isi program counter plus offset. Diberikan tanda bintang atau register yang merupakan isi dari PC. Bisa dilihat ya, load plus 50. Tanda bintang itu adalah isi atau program counter yang itu menghitung alamat efektif terlebih dahulu. 50 ditambah dengan isi PC. Dengan instruksi load berarti memasukkan alamat efektif tersebut ke akumulator atau A dengan bisa ditulis 50 plus PC menuju A atau akumulator. Selanjutnya itu add plus 50. Yaitu menambahkan atau menjumlahkan isi alamat efektif. Itu alamat 50 plus isi PC ke isi akumulator. Dan hasilnya disimpan ke dalam akumulator. Atau 50 plus PC plus A menuju A. Selanjutnya itu store plus 50. Yaitu memasukkan atau menyimpan isi akumulator ke lokasi memori atau alamat efektif.
yaitu A menuju 50 plus PC. Selanjutnya yang terakhir yaitu indirect addressing, yang merupakan mode pengamatan tak langsung. Informasi alamat yang dituju disimpan di dalam alamat yang disebutkan di dalam instruksi, atau dengan kata lain merupakan alamat dari alamat yang menjadi bagian instruksi. Masuk pada pembahasan ketiga yaitu control unit. Control unit merupakan suatu operasi untuk mengontrol yang dilakukan oleh datapad, atau sinyal yang dihasilkan oleh control unit akan mengaruhi aktivitas dan output yang dihasilkan datapad, di mana datapad adalah suatu unit dalam komputer yang berfungsi untuk melakukan operasi pemrosesan data, menyimpan data, atau mengirim data. Tujuan dari control unit yaitu untuk mengendalikan semua aktivitas prosesor. Persisnya untuk mengendalikan semua komponen seperti ALU, PC, register, dan lain-lain. Cara kerja control unit. Contohnya instruksi add, register T2, register S2, register T1. Artinya jumlah data dalam register S2 dan register T1 disimpan hasilnya ke dalam register T2. Di mana 0000 adalah kode operasi untuk aritmetika atau bisa disebut R. 10010 adalah nomor register T2 yang bernilai 1010 itu register S2 yang bernilai 18. 01001 yaitu adalah nomor register T1 yang bernilai 9. Dan 01010 itu adalah nomor register T2 dengan nilai 10. Dan 000 ini tidak digunakan dalam operasi aritmetika. Dan 1000 adalah kode fungsi operasi add. Selanjutnya alokasi bit pada control unit. Alokasi bit pada control unit itu ada 9. Yang pertama branch, yang kedua ALU 0, yang ketiga read mem, mem to write, write mem of ALU 1, ALU SRC, read write, dan reg DST atau register destination. Alokasi bit yang pertama itu branch. Branch tujuannya bersama dengan zero flag dari ALU digunakan untuk mengendalikan multiplexer yang memilih sumber nilai PC selanjutnya. Jika zero flag 1, maka branch akan occur. Dan jika tidak zero flag, maka branch not occur. Jika branch tidak terjadi, maka output MUX berasal dari keluaran other yang menjumlahkan PC dengan 4, atau PC sama dengan PC plus 4. Jika branch terjadi, maka output MUX multiplexer berasal dari keluaran other yang menjumlahkan PC plus 4 dengan hasil dari shift left 2, atau PC sama dengan PC plus 4 plus hasil dari shift left 2. Selanjutnya itu ada ALU 0. ALU 0 itu saat aktif, dia akan meneruskan output dari penjumlahan PC dengan 4. Output multiplexer pertama yaitu PC sama dengan PC plus 4. Saat aktif, maka dia akan meneruskan output dari penjumlahan PC dengan 4. Output multiplexernya yaitu PC sama dengan PC plus 4 plus immediate hasil sync extend dan shift left 2. Selanjutnya itu read mem. Tujuannya itu untuk mengaktifkan memori data agar data dari memori dapat dibaca. Saat tidak aktif, maka tidak terjadi pembacaan memori.
Dan saat aktif, maka akan mengizinkan untuk membaca data dari memori. Selanjutnya itu mem to write. Tujuannya itu mengendalikan multiplexer yang mana berfungsi untuk meneruskan hasil dari data yang akan ditulis dalam register, apakah dari data memori atau output dari ALU. Saat aktif, maka dia akan meneruskan output ALU ke register. Saat tidak aktif, dia akan memilih hasil output dari memori ke register. Selanjutnya itu read mem. Read mem itu tujuannya untuk mengaktifkan memori data agar data ditulis dengan data yang berasal dari register. Read mem juga berfungsi untuk mengendalikan penulisan memori. Saat tidak aktif, tidak terjadi penulisan memori. Saat aktif, dia akan mengizinkan untuk menulis pada memori. Selanjutnya itu ada op ALU 1. Tujuannya itu untuk memilih jenis operasi ALU yang akan dilakukan yang ditentukan oleh nilai 6 bit instruksi pada funks sebagai fungsi dalam format instruksi tipe R. Saat tidak aktif, dia akan mengaktifkan operasi ALU. Dia tidak akan mengaktifkan operasi ALU. Saat aktif, dia akan mengaktifkan operasi ALU. Selanjutnya itu ada ALU SRC. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan multiplexer yang berfungsi sebagai penentu data yang akan diolah oleh ALU, apakah berasal dari register atau sync extend. Saat aktif, input operasi input operan ALU kedua berasal dari output register. Saat aktif, input operan ALU kedua berasal dari sync extend berasal dari yang telah di sync extend. Selanjutnya itu adalah read write. Read write itu tujuannya adalah mengaktifkan register agar register tersebut dapat ditulis. Data yang ditulis dalam register ini bisa berasal dari instruksi memori atau hasil operasi ALU. Saat tidak aktif, maka tidak terjadi proses penulisan pada register. Dan saat aktif, maka dia akan mengizinkan penulisan pada register. Selanjutnya itu yang terakhir ada RegDST atau Register Destination. Itu memiliki tujuan untuk mengendalikan multiplexer yang mana berfungsi untuk menentukan nomor register yang akan ditulis oleh read register. Saat tidak aktif, register ditulis berasal dari field RT atau register target. Dan saat aktif, register tulis berasal dari file register destination atau register RD. Masuk pada pembahasan keempat yaitu ALU dan ALU control. ALU adalah bagian dari CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Bagaimana cara selanjutnya aritmatika sendiri contoh dari operasi aritmatika sendiri adalah penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan untuk operasi logikanya adalah AND dan OR. Fungsi aritmatika logik unik atau ALU adalah melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti data, matematika, dan statistika. Melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program yaitu operasi logika, melakukan perhitungan aritmatika, dan membantu kontrol unit. Di sini kita akan membahas bagaimana cara kerja ALU. Agar ALU dapat melakukan proses aritmatika dan logika, maka input data ALU harus ada dua buah masing-masing, dinamakan input X dan input Y, di mana input X meliputi X0, X1, hingga Xn kurang 1.
Dan input Y itu meliputi Y0, Y1, sehingga N kurang 1. Operasi ALU. Operasi ALU itu ada 5. Yang pertama itu N dengan kode 000, yang kedua OR dengan kode 001, add dengan kode 010, subtract dengan kode 110, set on less than dengan kode 111. Selanjutnya itu ALU control unit. Bisa dilihat blok diagram di dalam ALU control unit ini. Pada ALU control unit terdapat 6 buah inputan, yaitu 2 dari ALU operator, 4 dari function field, dan akan menghasilkan 4 buah output, yaitu operasi 0, 1, 2, dan 3. Operasi 01 memiliki 2 bit, sehingga dapat menangani 4 input multiplexer. Untuk bit 00, hasil sama dengan hasil dari N output multiplexer A dengan output multiplexer B. Untuk bit 01, hasil sama dengan hasil dari OR output multiplexer A dengan output multiplexer B. Operasi 01 memiliki 2 bit, sehingga dapat menangani 4 input multiplexer. Untuk bit 10, hasil sama dengan hasil dari full adder output multiplexer A dengan multiplexer B. Untuk bit 11, hasil sama dengan nilai less. Pada operasi 2 digunakan untuk mengatur multiplexer pada input data B. Jika tidak aktif, dia akan memilih input data B. Jika aktif, dia akan memilih input data B yang telah diinverse. Pada operasi 3 digunakan untuk mengatur multiplexer pada input data A. Jika tidak aktif, dia akan memilih input data A. Jika aktif, dia akan memilih input data A yang telah diinverse. Selanjutnya itu instruksi ALU control unit. Instruksi ALU pada control unit bisa kita lihat itu instruksi opcode LW, itu ALU-nya 00, instruksi operation-nya itu load word atau LW, function field desain ALU action-nya add, operation-nya 0010. Selanjutnya SW, ALU-nya 000, instruksi operation-nya store word, desain ALU action-nya itu subtract, operation-nya itu 0110. Selanjutnya itu branch equal, instruksi operation-nya branch equal, desired ALU action-nya itu subtract, operation-nya 0110. Dan begitu seterusnya. Untuk instruksi operation-nya itu add, subtract, and, or, set on less than. Di sini selanjutnya itu instruksi ALU tipe I. Contoh instruksinya itu LW dan SW. LW itu adalah LW instruksi atau load word instruction adalah proses pembacaan memori dan pengupdatean register menggunakan add operation atau addition operation. SW instruction atau store word instruction adalah penulisan nilai register ke memori. Bisa dilihat dari tabel sebelumnya, kalau instruksi load itu nilai yang pengaruhinya adalah dari 2 buah nilai operation ALU, yaitu ALU 1 dan 2. Pada instruksi ini, function field tidak akan mempengaruhi nilai outputnya. Agar kita dapat menjalankan sebuah instruksi pada LW dan SW, instruksi ini dapat kita lihat bahwa input untuk menjalankan instruksi ini adalah 0 pada op ALU 1 dan juga bernilai 0 pada op ALU 2. Sehingga didapat output ALU kontrolnya 010, yaitu 0 di op 1, 1 di op 2, dan 0 di op 3. Selanjutnya itu instruksi ALU tipe I. Contohnya instruksi back atau branch equal.
Branch a quote, instruction atau back adalah suatu instruksi yang menggunakan ALU dan operasi subtract atau suboperand serta memeriksa output 0. Nah, sama seperti LW dan SW instruction tadi, bahwa nilai dari function field yang tidak mempengaruhi nilai outputnya, namun yang mempengaruhi nilai outputnya adalah nilai dari op ALU 1 dan op ALU 2. Nah, bisa dilihat dari gambar ini bahwa nilai op ALU 1-nya bernilai 0 dan op ALU 2-nya bernilai 1. Sehingga dapatlah output kontrolnya adalah 0, 1, yaitu di op 1, 1 di op 2, dan 0 di op 3. Selanjutnya itu instruksi aritmetika. Instruksi aritmetika itu ada 9. Yang pertama add immediate, add immediate unsync, subtract unsync, subtract, add unsync, multiply tanpa overflow, dan divide. Di mana add atau addition itu untuk melakukan penambahan, add immediate untuk melakukan penambahan dengan bilangan konstan, add immediate unsync yaitu melakukan penambahan dengan bilangan konstan tapi nilainya itu bukan dari to complement. Selanjutnya add unsync yaitu untuk melakukan penambahan tapi nilainya itu bukan dari to complement. Selanjutnya itu subtract. Subtract itu untuk melakukan pengurangan. Subtract unsync itu untuk melakukan pengurangan tapi nilainya itu bukan dari to complement. Selanjutnya itu multiply. Multiply itu untuk melakukan perkalian. Selanjutnya multiply tanpa overflow itu untuk melakukan perkalian tanpa sisa hasil bagi. Dan yang terakhir itu divide. Divide itu untuk melakukan pembagian. Contoh dari instruksi aritmetika yaitu ada add. Yang pertama add, addition. Instruksi addition ini contohnya pemakaiannya ialah add register 1, register 2, register 3, di mana nilai dari penjumlahan register 2 dan register 3 hasilnya akan disimpan ke dalam register 1. Yang kedua itu ada add immediate. Add immediate ini instruksi contoh pemakaiannya adalah add I, register 1, register 2, dan variabel 100, di mana nilai dari penjumlahan register 2 dan variabel 100 hasilnya akan disimpan ke dalam register 1. Yang ketiga adalah add immediate unsync. Menggunakan instruksi ADDU register 1, register 2, dan variabel 100, di mana nilai dari penjumlahan register 2 dan variabel 100 hasilnya akan disimpan ke dalam register 1, namun boleh nilainya berasal dari to complement. Yang keempat itu ada add unsync. Menggunakan instruksi ADDU, hasilnya akan disimpan ke dalam register 1, namun tidak boleh nilainya berasal dari to complement. Yang kelima adalah subtract. Menggunakan instruksi sub register 1, register 2, register 3, di mana nilai dari pengurangan register 2 dan register 3 hasilnya akan disimpan ke dalam register 1. Yang keenam adalah subtract unsync. Itu menggunakan instruksi sub-U. Register 1, register 2, register 3, di mana nilai dari pengurangan register 2 dan register 3 hasilnya akan disimpan ke dalam register 1, namun tidak boleh nilainya berasal dari to complement. Yang ketujuh adalah multiply, yaitu menggunakan instruksi mul register 2, register 3, di mana nilai dari perkalian register 2 dan register 3 outputnya disimpan ke register HI. HI untuk hasilnya dan sisa hasilnya di register LO. Dan yang kedelapan adalah multiply tanpa overflow, yaitu menggunakan instruksi mul register 1, register 2, dan register 3, di mana nilai dari perkalian register 2 dan register 3 hasilnya akan disimpan ke register 1. Yang kesembilan adalah divide. Itu menggunakan instruksi div register 2, register 3, di mana nilai dari pembagian register 2 dan register 3 outputnya disimpan ke register HI. HI untuk hasilnya dan sisa hasilnya di register LO. Ini adalah contoh instruksi aritmetika pada MIPS-nya. Contoh yang saya gunakan yaitu add register 1, register 2, register 3.
Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu instruksi logika. Instruksi logika itu ada 6. Yang pertama N immediate, or immediate, shift left logika, shift right logika. N membandingkan nilai register 2 dan register 3 dengan gerbang logika N. Hasilnya disimpan ke register 1. N immediate itu membandingkan nilai register 2 dan variabel 100 dengan gerbang logika N, yang hasilnya disimpan ke register 1. OR itu membandingkan nilai register 2 dan register 3 dengan gerbang logika OR, hasilnya akan disimpan ke register 1. OR immediate membandingkan nilai register 2 dan variabel 100 dengan gerbang logika OR, dan hasilnya disimpan ke register 1. Selanjutnya itu shift left logical. Shift left logical ini nilai dari register 2 digeser sebanyak 10 bit ke kiri dan nilainya disimpan ke dalam register 1. Selanjutnya shift right logical. Shift right logical itu nilai dari register 2 digeser sebanyak 10 bit ke kanan dan nilainya disimpan ke dalam register 1. Bisa kita lihat contohnya pada tabel ini. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu pipeline. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda, yang dialiri secara kontinu pada unit pemrosesan. Teknologi pipeline yang digunakan pada komputer bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari komputer. Secara sederhana, pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan. Dengan ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Kekurangan pipeline. Yang pertama, proses non-pipeline hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang yang berlaku. Dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya didesain lebih sederhana, lebih murah untuk diproduksi. Instruksi yang kedua itu instruksi latisi prosesor. Non-pipeline sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jalur data dari prosesor pipeline. Yang ketiga itu proses non-pipeline akan memiliki instruksi bandwidth yang stabil. Maksudnya kinerja prosesor non-pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Jenis pipeline. Jenis pipeline itu ada dua. Yang pertama pipeline instruksi dan pipeline aritmatika. Pipeline instruksi itu instruksi pipeline instruksi adalah teknik yang digunakan pada komputer untuk meningkatkan throughput eksekusi instruksi pada Central Processing Unit atau CPU. Sedangkan pipeline aritmatika itu itu digunakan untuk mengimplementasi fungsi aritmatika kompleks seperti penambahan, perkalian, dan pembagian bilangan floating point. Tahap instruksi pipeline. Ada sejumlah tahap yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Misalnya, sebuah mikroprosesor menyelesaikan sebuah instruksi dalam 4 langkah. Ketika instruksi pertama masuk ke langkah kedua, maka instruksi kedua diambil untuk diproses dalam langkah 1 instruksi tersebut, dan begitu seterusnya. Mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahap kedua bebas tahap pertama, mengirim instruksi yang dibufferkan tersebut. Ketika tahap kedua bebas tahap pertama, mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut pada tahap kedua yang sedang Pada saat tahap kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahap pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Bisa dilihat keterangannya pada layar. If itu instruksi fetch, ID itu instruksi decode, X itu sebagai execute, mem itu sebagai akses memori, BB itu sebagai write back. Instruksi selanjutnya itu instruksi pipeline. Instruksi 1 itu add AX, AX, instruksi 2 add BX, CX.
Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline atau prosesor tanpa pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai, baru di instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline atau proses dengan pipeline, ketika satu instruksi sedang diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Jadi ada sejumlah tahap yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Dengan adanya pipeline, dua instruksi selesai dilaksanakan pada detik ke-6, sedangkan pada kasus tanpa pipeline baru selesai pada detik ke-10. Dengan demikian telah terjadi percepatan sebanyak 1,67 kali dari 10 menjadi 6 second. Sedangkan untuk pengerjaan 3 buah instruksi terjadi percepatan sebanyak 2,14 kali dari 15 second menjadi hanya 7 second. Pipeline aritmatika. Bisa kita lihat contohnya pada layar. Contoh pipeline aritmatika. Gambar berikut merepresentasikan sebuah arsitektur pipeline untuk menambahkan dua bilangan floating point. Penambahan floating point dapat dibagi ke dalam 3 stadium: mantissa alignment atau penjajaran mantissa, penambahan mantissa atau mantissa addition, dan normalisasi. Pada stadium pertama, mantissa M1 dan M2 dijajarkan berdasarkan selisih eksponen E1 dan E2. Jika E1 dikurang E2 sama dengan K lebih besar dari 0, maka mantissa dengan eksponen terkecil digeser ke kanan sebanyak K digit. Pada stadium kedua, mantissa selanjutnya ditambah atau dikurangi. Pada stadium ketiga, hasil dari normalisasi agar mantissa akhir memiliki digit yang tidak 0 sesuai nilai fraksi. Menghitung speed up faktor. Selanjutnya itu menghitung speed up faktor. Menghitung speed up faktor. Gain kinerja speed up pipeline adalah waktu yang digunakan dalam mode non-pipeline dibagi waktu yang digunakan dalam mode pipeline. Dapat ditulis speed up waktu mode non-pipeline per waktu mode pipeline sama dengan NMTC per N tambah M kurang 1 TC sama dengan NM per N plus M kurang 1. Untuk nilai M dalam kurung N-1, maka N plus M kurang 1 mendekati M. Karena itu speed up sama dengan NM per M sama dengan N. Jadi speed up maksimum secara teoritis adalah sama dengan jumlah tingkat dalam pipeline. Selanjutnya itu dua faktor yang sering digunakan untuk menentukan performansi sebuah pipeline adalah efisiensi dan throughput. Dapat ditulis sebagai berikut. Throughput yaitu jumlah tugas yang dieksekusi per unit waktu, atau sama dengan M per N plus M kurang 1 TC. Sedangkan efisiensi itu rasio antara speed up aktual dan speed up maksimum. Sama dengan speed up per N, sama dengan M per N plus M kurang 1. Di sini ada sebuah contoh, yaitu sebuah program menggunakan 500 NS untuk dieksekusi pada sebuah prosesor non-pipeline. Anggap kita menginginkan menjalankan 100 program dengan tipe yang sama pada prosesor pipeline 5 tingkat dengan periode clock 20 NS. Berapa rasio speed up dari pipeline, berapa speed up maksimum yang dapat dicapai, dan berapa throughput-nya. Di sini diketahui MNTC-nya 500 NS, NTC-nya 100, TC-nya 200 NS.
yang ditanya itu M, N, dan trapodnya. M itu bisa dilihat rumus yang tadi itu dengan memakai MNTC per NTC. Dan itu didapatlah hasilnya 5, di mana 500 per 100 sama dengan 5. Karena satu program punya nilai 5 instruksi, jumlah instruksi dalam 100 program dikalkulasikan dan dijalankan dalam proses pipeline. Itu dapatlah 100 kali 5 sama dengan 500 instruksi. Untuk N sama dengan 5 dan M sama dengan 500, diisinya sama dengan 20 NS. Speed up maksimumnya sama dengan 5. Efisiensi atau rasio speed up sama dengan speed up aktual per speed up maksimal, sama dengan 4,96 per 5. Dan dapatlah hasilnya 0,992 menjadi 99,2%. Dan selanjutnya throughput-nya itu bisa dilihat pada rumus yang tadi. Kita memakai rumus yang tadi dengan memasukkan nilai M-nya 500, N-nya 5, plus 500 kurang 1 dikali 20. Dan didapatlah hasil akhirnya itu 0,0496. Selanjutnya itu ada pipeline hazard. Pipeline hazard adalah suatu situasi di mana instruksi berikutnya tidak dapat dilaksanakan, padahal seharusnya jatuh tempo pada siklus waktunya. Pipeline hazard itu ada 3, yaitu struktur hazard, data hazard, control hazard. Struktur hazard terjadi karena adanya konflik dalam penggunaan resource oleh masing-masing instruksi yang sedang berada dalam pipeline. Sedangkan data hazard disebabkan oleh terjadinya perbedaan urutan eksekusi, instruksi, baca, dan tulis dibanding sebelum instruksi tersebut belum dipecah secara paralel. Control hazard terjadi karena adanya instruksi yang dieksekusi sebelum seluruh branch pada jalur eksekusi selesai dievaluasi. Tipe data hazard. Tipe data hazard itu ada 3, yaitu read after write atau bisa disebut raw. Raw terjadi pada saat membaca data sedangkan write belum komplit. Yang kedua itu write after read atau bisa disebut war, terjadi jika write dilakukan sebelum terjadi read. Write after write atau biasa disebut wow terjadi jika dua menulis terjadi dalam urutan terbalik dari yang direncanakan. Cara mengatasi pipeline hazard. Cara mengatasi pipeline hazard pada struktur hazard itu dengan melakukan stall terhadap pipeline selama 1 clock atau lebih sesuai dengan prediksi control logic. Stall selama 1 cycle atau lebih ini menyebabkan adanya delay terhadap salah satu instruksi yang terlibat, yang pada akhirnya menghilangkan terjadinya konflik pada resource yang akan diakses. Cara mengatasi pipeline hazard pada data hazard itu dengan melakukan stall terhadap instruksi yang membutuhkan nilai dari instruksi lainnya. Hal ini menyebabkan adanya penalti terhadap kinerja dari pipeline tersebut. Untuk mengurangi penalti yang harus dihadapi, maka sebuah teknik yang dikenal dengan forwarding diimplementasikan. Cara mengatasi pipeline pada control hazard itu dengan melakukan branch handling dan branch prediction. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.